saudara, pemilu sekarang jauh lebih baik dari pemilu dulu. Kenapa? Karena kalau dulu pemilu itu dilakukan oleh lembaga pemilihan umum yang dipimpin oleh Mendagri, sekarang dulu namanya lembaga pemilihan umum, sekarang namanya KPU, Komisi Pemilihan Umum yang dipilih oleh DPR, independen. Kalau KPU-nya enggak benar itu jangan nuduh pemerintah. Kalau dulu LPU enggak benar ya pemerintah yang tidak benar. Itu dulu. Sekarang KPU itu bebas. DPR sendiri kok yang milih, parpol sendiri kok yang milih. Gitu. Yang kedua, pemilu bisa diawasi. Ada survei, ada pemantau di lokasi pemilu, ada raportur, semuanya lengkap, boleh diizinkan. Dulu tidak boleh dekat-dekat ke bilik pemilu gitu, apalagi membuat laporan ada kecurangan, bisa habis. Kalau sekarang enggak, justru pemantau itu diberi sertifikat. Tapi apakah pemilu tidak curang? Curang. Cuma kalau zaman Orde Baru itu curangnya vertikal. Yang curang itu pemerintah terhadap kontestan pemilu. Kalau sekarang yang curang itu antar pemain. Partai politik ngelawan partai politik, anggota parpol menggugat anggota parpol lainnya meskipun sama-sama satu partai karena dicurangi. Pilpres, apakah curang? Pilpres juga ada curang, tapi itu di bawah, bukan kontestan, bukan pemerintah. Di bawah, dan sama-sama curang. Oleh sebab itu di Pilpres itu, kalau kecurangannya tidak signifikan, curang 10.000 suara. Terbukti. Nah, yang satunya curang juga 5.000 suara. Apakah pemilu batal? Nggak bisa. Kalau nunggu pemilu bersih, pemilu nggak akan selesai. Oleh sebab itu, yang curang-curang begitu diselesaikan melalui hukum pidana. Sudah ada hukum pidananya. Hukum tata negaranya jalan. Sejauh kemenangan dan kekalahan itu tidak signifikan. Kalau saya bersaing, saya jadi capres, Pak Didik jadi capres, Pak Didik menang dengan 5 juta, lalu saya bilang Pak Didik curang, bawa ke pengadilan, terbukti 500.000 dia curang, tetap menang dia, karena 500.000 ini kalau diberikan ke saya tetap kalah 4 juta saya. Tapi apakah yang curang 500.000 itu dibiarkan? Tidak. Itu ke pengadilan pidana. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu kalau bicara pemilu curang ya tetap aja kecurangan, tapi sekarang horizontal, tidak vertikal. Coba ini saya berbicara tanggal 10 bulan Januari tahun 2023 di Universitas Paramadina. Catat ya, tahun 2024 pasti ada yang menuding KPU itu curang. Ini sudah berapa kali pemilu, kasusnya ratusan. Padahal curangnya itu di bawah. Dan waktu saya jadi ketua MK dulu, 72 anggota DPR terpilih dari pusat sampai ke daerah-daerah dalam pemilu tahun 99 saya batalkan karena memang curang. Tapi ingat, curangnya itu antar kontestan ya, horizontal. Beli ke lurah itu kan bukan anggota KPU kan. Nanti di kecamatan suaranya berupa entah siapa lagi yang main. Di kabupaten-kabupaten tertentu ternyata bupatinya powerful, ditakuti oleh KPU. Dia juga yang menentukan suara. Nah, kita ada tuh catatannya di dalam perjalanan kita. Tetapi itu semua tidak signifikan terhadap keseluruhan.